Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Mohon maaf ya teman-teman, ini saya merekam monolog untuk pertemuan pertama dengan tutor untuk mata kuliah eh, pengujian dan pengujian kualitas software ya, pengujian dan penjaminan kualitas software ya. Yang dimana dosen pengampunya adalah Pak Bapak Arido. Mungkin sebelum kita mulai, eh, oke, sebentar, mohon izin. Ya, oke. Ya, sudah. Mungkin sebelum kita mulai diskusi kita pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar nanti pertemuan ini diberkahi dan dilancarkan oleh Allah SWT. Oke, berdoa dan mulai. Ya, baik, berdoa selesai. Oke, sebelumnya salam kenal ya teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan saya Henry. Nanti teman-teman bisa panggil saya Mas Henry saja. Kemudian semester ini juga saya diminta bantu oleh dosen pengampu untuk ini ya, untuk membersamai teman-teman untuk diskusi untuk mata kuliah ini pengujian dan penjaminan kualitas software ya. Yang dimana mata kuliah ini nanti mungkin kalau dengan saya ya, nanti pertemuan kedua dan ketiga kita akan lebih banyak langsung coba ini ya, coba praktek use case dan case-case yang lainnya. Biasanya kalau kalau dengan saya itu saya bagi menjadi tiga nih, praktek atau demonya itu ada use case yang riset base, atau yang explore base atau test base ya, dan industrial base biasanya. Tapi nanti kita akan sesuaikan saja dengan kondisinya ya teman-teman. Oke, untuk pertemuan juga dengan saya biasanya teman-teman, kayak disclaimer, selalu ketika diawali jumpa atau diskusi dengan saya senangnya mengatakan forum ini forum diskusi ya teman-teman. Jadi uh, tidak mau menggunakan paradigma yang lama, paradigma konvensional antara kalau di kampus-kampus konvensional itu teman-teman searah begitu dosen dengan dan mahasiswa. Nah, saya lebih senang modusnya itu diskusi karena uh, kalau kita lihat data penerimaan mahasiswa baru itu mayoritas itu memang pada pekerja ya, yang dimana juga ada juga bahkan yang sudah S3 dia mengambil S1 lagi untuk linearitas pun juga ada tadi, yang bekerjanya sudah levelnya senior ya. Ada yang si level CEO, CTO, bahkan owner bisnis juga. Jadi dan di company-company yang multinasional ya. Nah, jadi ada hal-hal yang nanti ketika kita diskusi di mata kuliah ini khususnya mungkin ada gap antara diskusi di forum yang berbasis akademik dan juga praktiknya di industri karena memang kita sering temukan ya, ini juga sudah menjadi skeptisism ya juga, para para apa best practice atau profesional itu ketika diskusi di lintas akademik gitu, di ruang lingkup akademik gitu, mereka terkadang tidak ketemu karena memang kurikulum base yang diajarkan di akademik ini kadang-kadang memang tidak belum ya, atau mungkin tidak selaras dengan industri. Makanya itu kalau di dunia akademik ini, di dunia riset ya atau researcher itu ada namanya ini teman-teman. Sekarang sekalian saya ini ya sharing. Ini kita prolog aja ya. Ini namanya kedai reka. Nah, ini salah satu skema hibah yang digunakan oleh yang dicanangkan, yang diprogramkan oleh Kemenristek Dikti, yang dimana ini sebenarnya kurang lebih gambarannya menyinkronkan tadi antara aktivitas akademik dan industri. Jadi dengan hibah ini harapannya temuan-temuan novelty, temuan-temuan riset yang ada di akademisi itu bisa bisa inline ya dengan kebutuhan needs atau ya kebutuhan uh, demand dari industri begitu ya. Nah, maka maka ini tadi saya disclaimer di awal, perlunya kita ini ya. Nah, perlunya kita apa?
disclaimer tadi, perlunya kita menyamakan persepsi nanti antara teman-teman yang best practice di tempat bekerjanya ini. Saya juga senangnya juga malah nanti meminta teman-teman untuk mungkin bisa speak up ya, atau mungkin memberikan nasihat dan saran kepada kita nih, mungkin teman-teman senior yang sudah memang tadi ya, yang di level-level tertentu tadi, tapi masih dengan rendah hati mengikuti sesi diskusi kita di mata kuliah ini. Maka teman-teman nanti bisa sharing ya. Saya harapkan Bapak Ibu Mas Mbak yang memang tadi best practice di tempat bekerjanya, karena saya sok ketemu ini di beberapa prodi lain, misalnya di administrasi kesehatan itu, ketika saya demo aplikasi, misalnya aplikasi SIM rumah sakit, ternyata ketika saya profiling ke teman-temannya itu, mereka tuh ada beberapa mayoritas yang sudah 15 tahun menggunakan aplikasi itu. Jadi kan ketika nanti dihadapkan dengan use case, ketika kita simulasi dengan aplikasi SIM itu, kita bisa tanya-tanya tuh dengan teman-teman yang memang sudah mengoperasikan itu selama 15 tahun ya. Jadi memang kita asumsikan mereka memang sudah paham banget dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi itu. Nah, begitu juga dengan ini teman-teman, karena nanti di mata kuliah penjaminan kualitas software ini saya izin close ya teman-teman. Ini bisa sebenarnya ini saya close dulu. Sama dengan ini sebenarnya teman-teman ya, istilahnya dengan QA engineer ya. Jadi ini mungkin begini, saya bikin tab grup, dan juga saya senang begini kalau misalnya di dalam diskusi setiap bertemu khususnya dengan saya teman-teman, saya senangnya itu saya memanfaatkan fitur yang ada di Chrome ini, yaitu tab grup ya. Jadi ketika kita ini misalnya nih dihadapkan dengan kita mau mempelajari suatu topik ya, nah ini kita bisa langsung jump ke bookmark yang sudah ada di tabnya ini. Misalnya saya bikin list ini kan listnya, list nggak kelihatan ya. Oke, mohon maaf nggak kelihatan di layar ternyata. Oke, tapi nggak apa. Oke, coba sebentar. Apakah saya bisa langsung share screen saja dari sini? Atau Bapak Ibu apakah melihat tampilannya tampilan gimmicknya sudah sesuai? Seharusnya sudah sesuai ya. Oke, nah ini saya mau bikin tab begini. Ada apa ini? QA sini ya. Kemudian di sini ada security atau gini, di sini saya bikin QA engineer ya. QA engineer. Kemudian ada security engineer ya. Atau biasanya disebut ini nih. Biasanya disebut pentest ya, pentester gitu. Pentest ya. Ada juga sebentar. Sini namanya bug hunting. Nah, oh ya teman-teman ya, kita mungkin di pertemuan dengan tutor untuk mata kuliah ini, yang pertemuan pertama ini kita masih melanjutkan introduction untuk mata kuliah ini ya teman-teman. Nanti teman bisa langsung ke LMS-nya, melihat CPMK-nya, atau kita mungkin mulai dari situ ya. Kita coba mulai dari CPMK mata kuliah ini untuk mata kuliah ini untuk apa. Jadi kalau kita ngomongin CPMK ya teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu, tapi atau yang belum tahu nanti kita coba nanti kita preview ulang CPMK itu maksudnya apa. Intinya CPMK itu adalah tujuan dari mata kuliah ini ya teman-teman ya. Jadi tujuan mata kuliah ini dibangun atau di teman-teman pelajari itu apa. Nah itu biasanya dosen pengampu sudah sematkan dalam LMS, pengujian software. Oke, ini yang genap ya. Nah, kita lihat CPMK-nya. Oke, CPMK-nya itu nih memahami konsep dan prinsip pengujian perangkat lunak, mampu menyusun rencana pengujian yang memilih alat yang tepat,
mampu menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian dan membuat laporan pengujian efektif, menerapkan prinsip-prinsip penjaminan kualitas perangkat lunak, memastikan perangkat lunak berkualitas tinggi ya. Intinya dari CPMK tujuan ini, tujuan mata kuliah ini, intinya teman-teman ketika dihadapkan dengan ini sebenarnya tadi ya. Nah, tadi makanya saya buatkan tab grup sini, QA engineer, security engineer, dan bug hunting. Ternyata ini kadang dengan memahami mata kuliah ini kita bisa bercampur tuh, maksudnya pemahamannya atau paradigmanya. Padahal mereka ini adalah tiga spesialis yang berbeda-beda ya teman-teman. Walaupun dalam prakteknya nanti sebagai QA kita akan gini. Mata kuliah ini sebenarnya ini kita melatih untuk kita menjadi QA engineer ya. Nah, QA engineer itu apa? Nah, misalnya kita cek di sini QA engineer ya. QA engineer ini sebenarnya ini tahap pasca production ya, ketika software atau kita misal kita ingin membangun membangun website ini landing page, atau mungkin website company profile, atau mungkin website yang lebih dinamis ya, lebih misalnya web app atau seperti dashboard CRUD gitu misalnya. Nah, itu fase-fase ketika kita ingin mempublish atau naik ya ke production begitu ya, atau dipublish di production. Maka karena kan gini ya, saya asumsikan teman-teman juga mungkin yang sudah memang bekerja di industri ini ya, apalagi di dunia software house begitu, itu kan ada tahap-tahapnya ya ketika kita ingin membangun suatu aplikasi dengan misal kita menggunakan metode ini mungkin metode yang paling umum ya, waterfall misalnya. Atau sebenarnya mungkin tidak terlalu metodologis, mungkin yang biasanya sering itu ya metodenya ada istilah namanya, nanti kita bagi menjadi 3 step ya. Yang pertama itu misalnya saya kok lupa istilahnya. Ya misalnya development. Oh, ini harusnya saya development, tahap pertama development, kemudian ada yang namanya staging, baru nanti ke production begitu ya. Itu biasanya standar maksudnya standar ketika kita ingin membangun software, seperti kayak standar operasional kita sebagai software developer itu, atau engineer developer, IT engineer begitu. Nah, itu ketika kita ingin membangun sebuah software itu pasti tadi tidak langsung kita publish ke production. Nah, ini kan kita harus punya 3 step tadi untuk memastikan ketika kita publish ke production atau publish gitu website kita, web company profile kita atau web app kita tadi, itu dalam kondisi prima tanpa ada bug. Nah, maka mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sebenarnya nanti kita akan lebih banyak tadi ya menjadi divisi itu, atau divisi QA engineer tadi. Karena memang di QA engineer ini teman-teman ada divisinya ya, di software house itu biasanya di post production itu ada divisi QA ini untuk memastikan sebelum kita publish atau kita naikkan ke production ini, dan juga sebelum kita demo ke klien. Nah, ini kita biasanya melalui tahap-tahap uji ya, atau sebenarnya ini juga tidak hanya di IT ya. Ini misalnya dalam kasus di PT-PT multinasional juga, misalnya di line production tuh pasti punya QC juga ya, QC atau quality controlnya ya. Sebenarnya QA ini adalah quality assurance ya, quality assurance. Nah, begitu ya. Jadi intinya tadi ya kurang lebih ini akan menilai, menguji, dan membuat rekomendasi perbaikan atas website atau aplikasi yang dikembangkan ya. Jadi nanti dalam serial ini kita akan banyak bahas mengenai tadi strategi-strategi kita dalam pengujian. Nah, nanti juga metode-metodenya banyak teman-teman ya. Ada mungkin sebelum ke metode ada istilah begini yang baru ya di production teman-teman. Maka ini saya senangnya bikin
Saya tambahkan lagi di sini adalah misalnya industrial case. Ini kita demo ya, demo industrial. Kemudian industrial, kemudian ini kita bikin satu lagi demo industrial, demo explore ya, explore. Oke. Kemudian ini riset ya, riset base. Karena nanti pendekatannya beda-beda. Ya. Kalau kalau misalnya di industrial base teman-teman, nah ini kita kenal nih dengan istilah metode ini. Maksudnya bukan metode ya, kategori QA itu ada 2 sekarang, yaitu manual testing ya, QA manual testing, dan QA automation test, QA automation testing automation testing. Ya, atau mungkin kita coba langsung ke sini. Kita cek di sini aja. QA automated testing ya. QA automation testing dan QA manual testing. Kita cek. Nah, ini ya, Q from scratch, ini yang manual. Ini yang otomatis. Mana nih? Ya, software atau gini, software testing. Automation software testing. Atau tadi ya, sorry. Kalau kita ngomongin saat mendevelop ya, saat kita sebagai kalau kita tadi point of view sebagai ini developer tadi di front end ataupun back end ya, pokoknya di tim developer tadi, karena ya sebenarnya QA ini juga masuk dalam tim developer tapi biasa terpisah ya, mereka divisi terpisah. Nah, misal tadi teman-teman masuk dalam tim developer tadi, sebenarnya juga ada lagi case di industrial ini ya, itu menggunakan ini ya, pipeline CI/CD gitu ya. Nah, ini pasti juga teman-teman familiar ya dengan pipeline ini ya, dimana intinya tadi dalam membangun apa? Nah, kita coba cek ini ya, cek skematiknya. Membangun software. Nah, ini adanya pipeline seperti ini. Mana sih? Ini kayaknya trigger build, run test. Ya, ini juga cukup. Atau kita cek apakah yang ada aplikasinya. Nah, ini lebih enak ini. Yes, ya ini sekalian nanti aplikasinya ya. Nah, nanti sekalian kita bikin di sini tabnya tools ya, QA tools. Karena nanti kalau kita ngomong security engineer, toolsnya beda sendiri. Kita ngomong bug hunting, toolsnya beda sendiri. Kalau pentest ya, kalau pentest pasti sejuta umat ya kali Linux. Tapi nanti kita akan coba ini ya, terapkan beberapa metode ini, metode istilahnya, beberapa bloating atau pentest untuk kita ngecek juga kualitas dari software yang kita buat ya secara security ya. Nah ini bedanya point of view-nya sebagai QA engineer dan security engineer, bahwa kalau QA itu atau khususnya mata kuliah ini ya, karena nanti kita tidak akan banyak membahas mengenai security. QA point of view-nya hanya memastikan fungsionalitas dari software yang kita bangun ya, fungsionalitas dari semua fitur dari rancangan atau RAB, fitur-fitur atau aplikasi yang kita bangun ya. Nah, itu semua list fitur-fitur itu nanti kita akan tes ya. Pendekatannya ada 2 tadi kalau di industri ya. Ada yang bisa
tadi manual testing ya, atau ini kita coba buka dulu kurikulumnya. Ini yang manual testing. Manual testing. Nah, ini kemudian yang automation testing misalnya kita cek sebentar. Dan automation testing adalah intinya ya. Oke, coba apa ini manual ini lebih enak nih. Ini dikasih ini manual plus ini lagi ya, plus automatic automatic ya. Oke, apa deh ya. Nah, itu dan juga sebenarnya kita juga saat sebelum atau mungkin juga bisa bergabung ya. Nah, ini di sini di pipeline ini ketika kita ingin membangun suatu software, kita bisa menggunakan paradigma CI/CD ini untuk agar nanti saat proses QA nanti kita akan lebih meringankan ya beban kerja QA dan sebenarnya juga tim QA juga bisa masuk dalam pipeline saat atau paradigma pipeline ketika kita ingin membangun sebuah software ya menggunakan CI/CD ini. Nah, ini beberapa toolsnya nanti yang kita pakai seperti Jenkins, ada Webpack, ada GitHub Action, juga nanti ada Jira. Nah, ini kita bisa pakai untuk ini ya, untuk kalau di sini kan teman-teman lihat kan, nah ini saat fase build, fase plan, ini fase plan menggunakan ini ya, fase deploy menggunakan Docker, nah ini fase operate menggunakan ini, fase monitoring menggunakan ini. Ini intinya tadi ya, 3 step tadi ketika kita mendevelop, saat staging, saat deploy ke production itu semuanya terukur, termonitor dan bahkan sudah automate sebelum dipublish, sebelum dirilis ya. Nih kita lihat dirilis ada ininya, ada testingnya ya, menggunakan Jenkins, bisa menggunakan ini 3. Sebenarnya Jenkins juga bisa dipakai ya, dan Jira juga bisa dipakai. Nah, ini bisa nanti kita coba banyak menggunakan ekspor menggunakan aplikasi-aplikasi yang automated. Nah, ini yang ini teman-teman, aplikasi-aplikasi ini lebih nanti ke automation testing ya. Nah, nanti tergantung case-nya. Nanti kita bikin case begini. Ini makanya kita bikin demo explore. Case untuk yang web app misalnya ya, web app ini mungkin kita bikin yang dinamis ya. Yang ada SQL-nya, kita mungkin web Laravel. Iya, kita coba nanti kita akan tes. Ini ya. Kita akan tes web app yang ada menggunakan Laravel ininya, teknologinya menggunakan nanti beberapa testing unit ya. Nah, kita bisa menggunakan Lambda, bisa menggunakan Jira. Juga skenario ketika mungkin menggunakan CMS kali ya, misal menggunakan WordPress ya. Nanti kita bikin 2 skenario, yaitu WordPress atau CMS, bisa WordPress atau kalau misalnya JS bisa Strapi ya. Tapi nanti mungkin ini ya, kemungkinan kita akan coba coba QA-nya di aplikasi ini ya, di web yang dibangun menggunakan teknologi WordPress ya. QA testing, QA automation ya. Nah, nanti bisa menggunakan Lambda juga atau biasanya pakai ada namanya WP, saya lupa namanya ntar ya, WP Advisor ya, WP Scanner ya, ini ya, WP Scan sebagai WP Scan. Nah, nanti kita akan demonya di situ. Tapi semua sana sebenarnya kita gini, kita awali dengan ini. Sebenarnya kita tadi bukan mengawali ya, tapi kita mungkin harusnya tadi kita mengawali dengan ini. Karena kalau kita ngomongin mempelajari teknologi baru, mempelajari literasi teknologi baru, kita khususnya ya sebagai IT developer atau IT engineer, saya juga mungkin karena ini paradigma yang saya pakai ini juga saya tanyakan pada teman-teman yang memang sudah best practice juga tempat bekerjanya pasti
mereka akan kembali ke dokumentasi ya. Maka kita akan buatkan di sini. Ke roadmap. Kita akan bikin sini roadmap. Roadmap dan cheat sheet ya. Cheat sheet atau docs. Kita jadiin satu aja. Cheat sheet atau docs. Oke. Ini misalnya kita cek roadmap sejuta umat. Saya asumsikan teman-teman sudah tahu roadmap dengan SH QA engineer. Ya. Nah, sudah sangat lengkap di sini ya teman-teman. Atau coba cek yang ini deh. Nah, ini yang lebih dinamis ya. Nah, sudah sangat lengkap. Sebenarnya, nah nanti journey kita di mata kuliah ini selain nanti kita langsung praktek menggunakan toolsnya ini bisa kita kumpul ya. Kita bisa pakai Selenium. Bisa pakai Jira tadi. Apa lagi ya? Kita coba cek tadi di mana. Oh, ini harusnya masuk sini nih. Ini tak pindahin dulu. Ini di QA, ini di QA. Nanti kita bikin 2 skenario. Yang pertama manual, kemudian automated ya. Nanti automated nanti kita menggunakan, nah ini berarti QA tools automated dan QA tools manual. QA tools automated dan QA tools manual. QA manual atau gini aja deh ya. Kita bikin QA manual sama QA automated. Nanti tergantung use case dan tergantung text tag-nya yang dipakai. Tapi dalam skenario kita di praktek ini ya, kita nanti demonya demo based on explore ya, explore base. Kita nanti, nah ini explore base-nya kita pakai tadi ini ya, WP scan dan ini ya, dengan Laravel automated test kita menggunakan Lambda. Adapun nanti kalau misalnya ke industrial, biasanya kalau industrial tuh misalnya manual ini gitu. Kalau industrial nanti mungkin saya juga ini ya minta saran teman-teman ini yang mungkin best practice di sini. Biasanya kalau di teman-teman tempat bekerja itu QA-nya mereka saat software sudah dalam fase harus dites atau masuk di divisi QA pakai metode apa mungkin bisa share di sini ya. Tapi sementara nanti kita coba akan QA web app yang mungkin full stack dengan JS ya, atau mungkin tech stacknya itu dengan JS. Jadi mungkin coba sebentar saya lihat QA try hack me. Saya ini mana saya lihat ada di sini untuk ini bukan, ini harusnya yang di security ya. Nanti kita akan balik ke sana. Tapi saya mau coba QA kayak JavaScript automated testing. Frameworknya apa ya, saya lupa. Kita coba cek. Kalau yang tadi, yang QA tadi kita lihat. Dia biasanya ini manual ya. Nanti yang manual ini kita akan menggunakan paradigma seperti ini, seperti yang di sini aja ya. Nanti kita bisa langsung injeksi dengan SQL injection-nya, kemudian bugs reporting-nya. Ini, nah ini kalau manual kita lompat lagi ke manual.
biasanya ada template reportingnya teman-teman, dan bisa langsung download di GitHub ya. Kita tuh banyak sekali template reportingnya. Dan nah, oke, sebentar, kita langsung jangan lompat-lompat ya. Coba kita cek dulu template reportingnya. QA atau gini aja, jangan di GitHub langsung. Best, aduh sorry, QA template GitHub gitu. Medium, bentar. Atau gini, software atau sebenarnya saya kemarin nyimpan sih. Coba cek dulu, saya cek dulu. Kemarin saya nyimpan di mana ya? Oke, sebentar. Waduh. Oke. No responding, sebentar. Nah, ini kita cek. Aduh, ke close lagi. Mari kita cek. Waduh, kenapa ini? No responding lagi. Mari kita cek software QA. Software testing. Template, GitHub template. Nah, ini nanti untuk reporting ya, sesuai dengan CPMK tadi. Ini kita nanti akan mampu menyusun rencana pengujian dan reporting. Ya, ini membuat laporan ya. Nah, sebenarnya template-template yang manualnya juga sudah ada. Bahkan kalau mau teman-teman, saya kemarin udah dapat mana ya? Oh, ini coba kita cek yang ini. Ini. Yes, ini. Atau ini juga bisa. Atau bisa langsung ke sini. Ada standar ISO-nya. ISO untuk QA testing. Berapa ya? Bukan. ISO yang QA testing itu ISO web QA testing atau ISO software testing. Saya lupa tuh ISO berapa. Nah, ya ini yang ini. Kita cek ISO-nya dan biasanya tuh dikasih template ininya nih, template. Template. Kita cek ya. Nah, nanti kita akan lebih banyak bahas ini. Semua nih ini ya, yang saya bikin grup tabnya masing-masing, nanti kita akan lebih banyak diskusikan di jurnal atau di serial mata kuliah ini ya. Nah, sementara yang pertemuan saya ini saya hanya membuatkan ini ya, kerangka atau paradigma saat nanti kita akan banyak ekspor di mata kuliah ini ya teman-teman ya. Kita cek kemarin tuh ada tuh ISO standarnya. Nah, coba kita cek ini aja langsung. Report template. Oke. Oke, sebentar. ISO. Iya, benar ini kan. Iya ini. Iya ini nanti ada A/B testing, ada accessible testing, ada activation, activated value, activated result. Ini ya. Ini sebenarnya ada contoh. Ini banyak ya, banyak banget ini yang harus dites ya. Ini kalau kita paradigmanya nanti manual ya, manual testing kita bisa menggunakan
membuat tabel testingnya. Sebenarnya tabelnya juga ada sih yang memuat ini kriteria-kriteria atau instrumen-instrumen testingnya ya, report-report testingnya. Nah, ini nanti per testing ini kita punya aplikasi lagi sendiri ya, ataupun sebenarnya kalau nanti menggunakan automated testing, nah ini semua sebenarnya nanti kan sudah terautomate ya. Contohnya itu saya coba cek ini sama, ini kurang lebih sama ini. Atau nanti kita juga bisa menggunakan reporting yang repo-repo yang sudah ada aja sih teman-teman. Misalnya kita cek di sini. Mana nih? Oke, ini readme-nya di sini. Oh ini cuman ini ya. Bukan, kita cek yang sudah ada template-nya. Yang sudah ada template-nya. Saya mau ngasih tahu template-nya itu begini. Aduh, sebentar deh. Mana nih? Kita coba cek. Software tester template. Nah ini nih seperti teman-teman. Harusnya ada memang bentuk tabulasi begini ya reportingnya. Biasanya seperti ini. Parameter-parameternya nanti, aduh sih kemarin saya dapatkan itu enak tuh. Tinggal teman-teman isi. Nanti coba saya sematkan ya. Carikan template ininya. Apa template? Nah mungkin seperti ini nih. Template case. eh Use case ketika nanti kita mau QA. Tapi ini kenapa Word ya? Cek Word-nya. Ya, tapi kurang lebih sama-sama sih. Ini ada tabulasinya juga ya. Kita cek ini. Kelihatan nggak teman-teman? Oh, nggak kelihatan ya. Sebentar. Nggak kelihatan ya. Oke, coba. Nah, ini sebentar. Ini yang lebih lengkap nih test case-nya. Format test case-nya ketika dibuat reporting manual seperti ini. Ini saya mau coba share screen. Mana nih OBS-nya saya? Mana OBS saya? OBS saya pindah dulu OBS-nya ke sini. Mana nih? Mana nih? Kita pindah dulu layarnya ke. Nah, ini nih. Contohnya nih teman-teman ya. Ini ada nih registration request admin create. Nah, ini basisnya CRUD tadi ya. Maka tadi kita masukkan di sesi manual test nanti ya. Manual test, tapi nanti yang automation test kita nggak pakai nih. Kita pakai, nah, kita cek dulu ya tabelnya seperti apa. Nih table actionnya ya. Ini ada table action dan inputnya, expectednya, kemudian Excel resultnya seperti apa. Jadi sebenarnya tinggal kalau manual memang kita harus ngecek satu-satu, semuanya satu-satu. Bahkan kalau mau mengikuti standar ISO ini kan nggak sebenarnya ini standar ini ya. Ini apa ya? Ini mungkin cukup. Nah, kalau misalnya dalam level kita belum skalasi aplikasinya belum besar, usernya belum banyak, mungkin untuk entry level ini cukup. Tapi kalau misalnya kita mau mengikuti ISO tadi, ya tadi kan ada banyak ya instrumennya. Kita pindah lagi ke ISO tadi. Kita pindah ke ISO ini kita lihat tadi. Ini banyak banget ya. Banyak banget ya harus di teks ya. Harus dicek ya. Ada beberapa nih kalau lihat di sini. Ini ada, sorry. Nih dari nih mana, sorry, bukan ini. Mana nih?
Ya dari 55 ini ya. 55 sampai ke, atau kita cek di sini berapa sih? Ya benar ya, 55 sampai ini akhirnya kemana nih? Akhirnya ke C ya berarti ya. Iya sampai ke C, poin C baik banget ya. Nih kalau teman-teman mau memang memang ternyata software yang kita bangun ini memang mungkin skalanya multinasional ya, yang memang sudah handle mungkin lebih dari, mungkin bukan 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 basis dengan user ya, tapi mungkin basisnya ininya sih, scalability aplikasinya ya, loadnya juga, kemudian ya ininya juga sih, integrasi software kita, web app kita tuh sebesar apa begitu ya. Ya harusnya kalau aplikasi-aplikasi seperti Cortex itu ya, atau aplikasi-aplikasi yang memang levelnya nasional ya atau bahkan internasional, memang harus menggunakan standar industri apa QA yang dilewati dulu ya sebelum dia publish atau ya sebelum dia rilis ya. Nah, kalau untuk otomatis ya, nanti kita tinggal menggunakan ini teman-teman. Misalnya seperti ini, Jira, sorry, automation testing, report. Kok bukan Jira ya? Sebentar, saya malah lupa. Bukan Jira, bukan Jira. Bentar. Selenium, ya kita pakai Selenium. Kemudian coba sebentar, JavaScript automation testing framework. Nah nanti bedanya apa? Bedanya nanti kita akan menggunakan, kalau tadi ya misal use case-nya ini kita masukkan ke industrial tadi menggunakan JavaScript, maka kita harus ngoding ya. Ada beberapa bot-bot yang kita harus siapkan untuk biar bisa mengerunning semua tadi ya, back end dalam aplikasi maupun front end di aplikasinya atau di web app tadi ya. Ya kita bisa pakai Jest, sorry ini untuk yang JavaScript ya. Terus sebenarnya ada sih yang automation software testing, saya lupa nih namanya nih, nggak kebesit ya. Oh tadi ya pakai Lambda ya, sorry, maaf, Lambda, ya ampun, Lambda test. Nah ini juga, ini lebih enak ini karena dia sudah, dia lebih universal, tapi memang berbayar tapi bisa langsung automated. Jadi memang dia langsung ke base code-nya kita, code base-nya kita langsung dicek. Nah nanti kita menggunakan Lambda untuk skenario skenario ini lebih tepatnya sih sebenarnya bisa ke industrial, tapi karena tadi kita nanti akan coba membagi tiga. Kalau yang explore untuk ya demo yang untuk explore, kita misalnya di use case yang menggunakan Laravel, maka kita hanya menggunakan Laravel aja. Automation untuk Laravel bisa menggunakan Lambda juga, atau bisa menggunakan, kalau Laravel itu harusnya ada pluginnya sih, coba Laravel Dask. Nah bisa pakai Laravel Dask ya. Nah ini yang case-nya kita hanya mengetes mengetes dashboard, sistem admin dashboardnya aja. Dan kalau misalnya menggunakan membangun web tapi webnya menggunakan CMS. Misal dalam kasus ini kita menggunakan WordPress, kita menggunakan WP Scan. Dan yang lainnya ya, nanti skenario nanti coba kita sama-sama sepakati. Ya intinya tapi tetap kita akan bikin 3 skenario besar ya. Skenario praktek atau demonya, industrial, explore, dan research ya. Atau nanti yang riset ini saya ganti dengan manual deh, sorry ya, karena kalau riset use case-nya ini nanti kita akan lebih banyak ini aja sih, lebih banyak tahu aja lah, minimal lewat aja lah. Karena gini teman-teman, use case di mata kuliah di engineering, khususnya di IT, di TI ataupun di engineering pada umumnya ya, itu pasti berbeda nih ketika kita
explore di riset dan explore di industri. Karena kalau di riset kita ambil sampel, contohnya aja. Misal saya membuat ingin membangun ini software atau ingin membangun bot atau bukan bot ya, ingin membangun pemodelan web app yang di-embed dengan machine learning-nya. Atau gini, lebih spesifiknya, saya ingin membuat smart city konsep. Jadi atau gini, saya ingin membangun e-tilang. Ini mudah aja ya. Membangun e-tilang menggunakan OpenCV misalnya. Nah, saat saya implementasikan di use case industry, saya butuh real dataset yang mungkin sampling real dataset dengan jumlah populasi di, misalnya saya mau implementasikan di Yogyakarta. Nah, real rasio antara dataset yang saya training bahkan dengan pemodelan yang saya bangun itu harus punya punya pendekatan tingkat robust akurasi data, sampling data yang benar, kurang lebih dengan rasio 95 sampai dengan 90, minimal 90 sampai 95% itu harus implementatif. Intinya dari sampling datanya, dari pemodelannya, dari intinya semua proses saat pendevelopannya harus memang kita pastikan, kita ujikan melalui ini proses QA tadi juga harus bisa tadi dengan indikator akurasinya, rasio akurasinya itu di bawah, tidak boleh di bawah, mungkin ya kalau tidak mungkin lagi kalau di industri harusnya tidak boleh di bawah 98%. 98% akurasinya, karena ini berkaitan dengan ini juga nanti berkaitan dengan rasio errornya yang diterima oleh klien ya atau sebagai user gitu ya. Maka kalau pendekatannya industrial, nah itu kita bisa sampling kita potong prosesnya, kita hanya menggunakan sampling, metodenya mungkin kita bisa adjust atau metode pemodelan yang kita bisa adjust, kita bisa hyperparameter sehingga nanti ketika dihasilkan reporting atau hasil eksperimen kita dari riset kita dengan akurasi yang tidak lebih dari kurang dari 98% itu juga masih bisa publish secara secara publikasi ilmiah dan diterima di artikel-artikel publikasi ilmiah. Jadi ada pendekatan yang berbeda. Pun nanti dengan ini ya, maka tadi kita bikin skenario-nya terpisah tadi biar bisa di benchmark dan biar bisa ada paradigma yang lebih aja. Point of view lebih ya untuk teman-teman nanti ketika akhirnya mungkin dengan mata kuliah ini mau menjadi QA engineer atau praktisi atau spesialis di QA engineer atau mungkin jadi preset the QA engineer. Nah, itu use case-nya beda. Mungkin untuk perkenalan sebenarnya nanti ini kita masih mengenal ya, bukan mengenal, ya mengenal paradigmanya aja. Kita belum mengenal makhluknya masing-masing makhluk ini ya. Nanti juga sebenarnya kan juga ada cycle-cycle-nya juga. Cycle-cycle nanti kita kan lebih banyak memahami istilah-istilah teknis dan terminologi di dunia QA ini nanti di pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian teman-teman. Saya kembalikan dulu ke sini. Iya. Nah, mungkin sekian untuk brief introduction-nya lagi untuk mata kuliah ini. Kita juga sudah membahas CPMK mata kuliahnya apa dan ini paradigma dalam kita mengeksplor tadi ya. Ini menggunakan tabulasi yang mungkin kelihatan banyak, tapi dengan dibuat seperti ini kan lebih rapi ya. Dan juga ini ya, memulai semua dengan roadmap, memulai semua dengan cheat sheet. Kita alhamdulillah sebagai IT engineer tuh dokumentasi roadmapnya sangat lengkap. Maka kalau teman-teman pengen bener-bener profesional, mengikuti saja roadmap ini, pelajari semua fundamentalnya, atau minimal lewat pernah tahu saja. Nah ini sudah teman-teman ini sah ya, bisa dikatakan mungkin bisa menjadi konsultan QA ya. Tapi sebenarnya harus dibarengnya dengan use case atau industrial case problem solver di lapangan ya. Nah,
Mungkin begitu teman-teman. Terima kasih ya atas perhatian teman-teman untuk sudah mau menonton tayangan ulang monolog pada pertemuan hari ini. Ini mohon maaf ini saya rekam monolog untuk pertemuan mata kuliah ini untuk pertemuan pertama. Nanti insya Allah untuk pertemuan kedua kita bisa langsung diskusi secara langsung. Oke, saya tutup. Sekian teman-teman. Terima kasih. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.